Cara setting mesin absensi ZKTeko LX14 menggunakan ZK Time 5,0. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Akses Mandiri. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setting mesin ZKTeko LX14 menggunakan software ZK Time 5.0. Untuk softwarenya sendiri kurang lebih sama seperti software attendance management milik Solution ya. Sama persis, hanya saja ini dikhususkan untuk perangkat ZKTeko gitu. Nah, untuk settingan awalnya kita setting dari awal persis seperti biasa ya. Kita buatkan jam kerja dulu. Kita pilih maintenance timetable. Jadi kita cancel aja. Nah, ini kita buat jam kerja yang pertama, kita namakan daytime. Masuk jam 08.00, pulang 17.00. Nah, kemudian toleransi terlambat, contoh kita beri toleransi 15 menit. Jadi jika karyawan masih dalam range 15 menit, contoh dia masuk jam 8.14, nah itu belum dihitung sebagai telat. Nah, ketika nanti dia masuk di jam 8.16, itu sudah dihitung terlambat. Terlambatnya 16 menit, bukan 1 menit tapi 16 menit. Nah, terus untuk leave early, untuk pulang lebih awal biasanya kita taruh aja 15. Nah, untuk beginning in-nya masuk lebih awal. Nah, kadang-kadang karyawan itu bisa datang ke kantor lebih awal, bisa jam 7, bahkan bisa jam 6 biasanya untuk OB. Nah, untuk ending in-nya toleransi maksimal untuk check-in ya, biasanya ditaruh di jam 12. Jaga-jaga jika ada karyawan yang izin datang telat atau izin datang siang, jadi sampai jam 12 dia masih bisa check-in. Kalau sudah lewat dari jam 12, maka karyawan tersebut dianggap tidak hadir, walaupun dia check-in absen, tetap dianggap tidak hadir gitu. Nah, untuk beginning out, untuk pulang start pulangnya, contoh kita bikin 12.01. Nah, untuk jaga-jaga juga jika ada karyawan yang izin pulang lebih awal, izin pulang siang, maka karyawan tersebut sudah bisa check out di jam 12.01 gitu ya. Kemudian ke ending out untuk pulang maksimal. Jadi contohnya pulangnya jam 17. Kalau kita bikin di sini 23.59, maka nanti karyawan itu bisa check out di jam berapa aja, maksimal 23.59. Nah, jadi nanti untuk kelebihan waktunya itu masuk ke laporan lembur overtime. Nah, untuk count as work day-nya kita bikin 1 karena dia masih di 1 hari kerja. Oke, kita pause. Kemudian kita buatkan lagi jam kerja untuk shifting ya. Misalnya kita buat shift 1. Nah, contoh masuknya sama di jam 8, nah, pulangnya di 17.00. Nah, lead time-nya kita samakan aja. Nah, contoh seperti ini. Kita pause, lalu kemudian kita tambahkan lagi ke shift kedua. Untuk shift kedua ini masuknya adalah jam 17, pulangnya jam 00.00, lead time-nya sama, beginning in, beginning out sama. Nah, kemudian ending out-nya jam 2. Nah, count as work day-nya kita bikin 2. Kenapa? Karena jam masuk dengan jam pulang itu sudah di tanggal yang berbeda ya. Jadi kita masukkan di 2 hari kerja, kemudian kita pause. Nah, setelah itu habis dari maintenance timetable, kita ke shift management. Oh ya, saya lupa. Untuk yang daytime biasanya ada yang masuk di hari Sabtu tetapi jamnya berbeda.
kita bisa tambahkan lagi di sini. Kita beri nama daytime Sabtu ya. Masuknya biasanya sama jam 8, pulangnya jam 14.00. Oke, untuk settingan lainnya kita samakan aja. Nah, seperti ini ya. Jadi khusus untuk Sabtu masuk jam 8, pulang jam 14. Nah, setelah dari maintenance timetable, kita beralih ke shift management. Shift management ini kita tentukan hari kerjanya. Kita mulai dari daytime dulu, kita add, kita samakan dengan jam kerja, dengan nama jam kerja yang sebelumnya, yaitu daytime. Oke, tanggal mulainya kita sesuaikan. Bisa per tanggal hari ini atau tanggal sebelumnya. Kemudian kita add time. Time kita pilih yang daytime. Lalu contohnya dia jam kerjanya Senin sampai Jumat. Jadi hanya kita pilih Senin sampai Jumat. Lalu kita oke. Nah, untuk menambahkan yang hari Sabtu, kita langsung tambahkan aja add time, pilih yang daytime Sabtu, hari lainnya hilangkan, kita pilih yang hanya Sabtu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang shifting. Kita namakan saja shift 1, add time, lalu kita pilih yang shift 1. Nah, misalnya biasanya shifting itu masuk di setiap hari ya. Jadi kita pilih semua. Oke, lalu tambahkan lagi shift yang kedua. Oke, untuk jam kerja sudah selesai, maintenance timetable, kemudian shift management. Kemudian langkah selanjutnya kita ke employees. Employees itu untuk input karyawan. Nah, sebelum kita input karyawan, kita buatkan dulu informasi perusahaan dan departemennya. Kita klik di sini. Nah, nama perusahaannya kita bisa ubah. Kita rename, misalnya PT. Nih, PT nama perusahaan. Kemudian untuk menambahkan departemen kita tinggal add. Contohnya departemen office. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi departemen, contohnya pengamanan. Ya. Oke, kita close. Nah, di sini sudah ada 2 departemen. Contoh kita akan menambahkan karyawan di departemen office. Kita klik di office, kemudian kita add. Untuk AC number itu sama kayak ID number. Jadi ID-nya kita bisa edit, misalnya 112 atau disesuaikan saja. Kemudian kita isi namanya. Contoh namanya adalah Ibas. Terus kita mau tambah lagi. Nah, kita tambah lagi Daniel. Tambah lagi. Jadi dan seterusnya. Nanti nomor ID-nya itu akan berurutan. Oke. Kemudian contoh kita mau tambah di pengamanan. Kita add. Nah, nanti nomor ID-nya mengikuti terus. Kita tambahkan namanya. Contohnya adalah namanya Sabar. Kita tambah lagi. Oke. Untuk karyawan sudah, untuk karyawan office dan karyawan pengamanan. Nah, setelah input karyawan, kita ke employee schedule. Employee schedule itu untuk
menerapkan jam kerja ke karyawan. Secara default di sini kita lihat Departemen Office sudah dapat jam kerja, yaitu daytime. Nah, Office itu kan dia dapat jadwal yang daytime. Nah, di dalam daytime ini, contoh kita ambil di sini. Nah, di dalam daytime ini kan sudah ada jam kerja Senin sampai Jumat plus Sabtu. Oke, dan ini kita biarkan aja. Kalau misalnya nanti dia nggak ada, contoh ini saya hapus. Contoh seperti ini. Ini ada yang kosong, kolom yang kosong itu artinya karyawan ini nggak dapat jam kerja. Jadi kita harus terapkan dulu di arrange shift. Kita tambahkan, pilih yang daytime. Kemudian masa berlaku jam kerjanya kita tentukan di sini. Contoh saya beri waktu sampai 2025, kemudian oke. Nah, ini sudah dapat jam kerja. Nah, kemudian untuk yang shifting, untuk pengamanan, kita ubah, kita select all, arrange shift. Kemudian yang ini kita hilangkan, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan shift 1 dan shift yang kedua. Jadi kolom yang ini adalah untuk jadwal tidak tetap. So, kolom ini adalah jadwal tetap. Jadi nanti untuk karyawan-karyawan yang shifting, jam kerjanya kita masukkan ke sini. Kenapa kita masukkan dua-duanya? Jadi ketika nanti karyawannya berubah shift, minggu ini shift 1, minggu depan shift kedua, itu otomatis. Kita nggak perlu ubah secara manual. Atau misalnya satu karyawan hari ini adalah shift pagi, terus besok dia diharuskan masuk shift kedua. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Karyawan tersebut tinggal check-in sesuai dengan jam shiftingnya, maka nanti sistem akan menyesuaikan dia masuk di shift yang mana. Gitu. Kemudian kita oke, untuk jam kerja sudah. Kemudian kita ekspor data karyawan ke mesin. Kita ekspor data karyawan ini ke mesin ZKTeco LX14. Caranya kita persiapkan dulu flash disk, kita colokkan ke laptop. Oke, setelah kita colokkan flash disknya, kita masuk ke USB disk manage. Nah, lalu kita pilih self service. Oke, nah di sini kita pilih yang user data export. Oke, nanti di sini muncul semua karyawan-karyawannya. Kita pilih yang ini untuk memindahkan semua. Oke, nanti kalau misalnya ada beberapa karyawan yang tambah 1 atau 2, kita bisa pilih satu persatu. Pilih di sini, tekan kontrol, lalu pilih karyawan ini, kemudian pindahkan. Nah, karena dalam hal ini belum ada karyawan di mesinnya, kita pilih semuanya. Lalu ekspor user data. Terus oke. Selesai. Nah, setelah dari sini kita beralih ke mesin absen ZKTeco LX14-nya. Flash disknya kita cabut, kita beralih ke mesin. Nah, setelah tadi kita ekspor user data dari softwarenya, kita import ke mesin absennya. Oke. Di sini kita masuk menu, kemudian ke atur data. Kita pilih yang upload user. Oke, kita pilih upload user. Selesai dan sukses. Selanjutnya kita bisa cek di menu pengguna apakah karyawan-karyawan tersebut sudah masuk. Kita cek, terus atur user. Nah, masuk ya.
ada 6 karyawan. Oke, kemudian selanjutnya kita daftarkan jari-jari dari karyawan tersebut. Contoh kita mulai dari karyawan yang pertama. Kita oke. Nah, kita pilih yang jari. Kita oke. Kita tempel jarinya. Kita tempelkan sebanyak 3 kali. Berhasil. Jika ingin menambahkan jari yang lain atau dari tangan yang lain, kita tekan OK. Tempelkan jari yang lain. Nah, jika ingin menambahkan password, kita tinggal pilih password yang di bawah jari. Kita OK. Oke. Untuk departemennya kita biarkan saja. Kemudian untuk tampil, ini adalah menentukan menu untuk menentukan admin dari perangkat ini. Jadi ketika tampil ini saya ganti jadi misalnya user saya ubah menjadi administrator, maka nanti hanya administrator yang bisa mengakses menu sistem dari mesin ini. Oke. Untuk sekarang ini kita kembalikan dulu ke user. Oke. Nah, kemudian untuk karyawan berikutnya kita bisa tambahkan lagi. Oke, kemudian kita pakai lagi. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada 2 karyawan yang terdaftar jarinya. Kita bisa tes untuk absen. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Atau jika ingin absen menggunakan password juga bisa. Dengan catatan kita harus hafal nomor ID-nya kita. Contoh tadi kita lihat di sini atas nama Ibas, nomor ID-nya adalah 112 dengan password 1 sampai 6. Jadi caranya adalah kita ketikkan nomor ID-nya secara langsung 112, kita oke. Nah, ini akan berubah menjadi password. Kita tinggal input passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke, masuk. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah cara menarik data presensi karyawan. Oke, misalnya sudah akhir bulan, kita perlu tarik data. Kita masuk ke menu, kemudian kita kembali lagi ke atur data. Nah, di sini kita pilih menu download ATT log. Download, oke. Unduh data sukses. Ini sampai di sini selesai. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita pindahkan data dari flash ini ke software ZK-Time yang tadi kita sudah install dan setting. Oke, kita beralih ke softwarenya. Nah, setelah tadi kita download data presensi dari mesin absen ya, di sini kita import datanya. Jadi kita colokkan dulu flash disknya ke komputer atau laptop. Kita pergi ke USB disk manage, kemudian self service. Nah, di sini kita pilih yang record data import. Kita pilih record data import, kemudian import direct from UDisk. Oke. Nah, data yang tadi data absen yang tadi sudah masuk semua. Ada 3 ya. Kemudian kita close. Setelah itu kita pergi ke menu report. Menu report, kita pilih rentang tanggalnya, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Nah, untuk saat sekarang ini saya pilih yang today. Nah, saya hanya akan mengambil data untuk hari ini aja. Today, atau kita bisa tarik per departemen. Oke. Bisa juga all.
all atau satu persatu karyawan. Nah, setelah itu kita calculate. Oke. Nah, di sini datanya sudah muncul ya. Ada employee number, absen number, name, tanggalnya, timetable-nya, jam yang berlakunya, kemudian clock in. Nah, nanti jam masuk karyawan itu akan ada di clock in, jam pulangnya di clock out. Oke, kemudian ada late-nya juga, terlambatnya berapa lama. Ini saya terlambatnya 2 jam 40 menit. Kemudian ini early-nya, kenapa early-nya masih hijau dan angkanya 1 itu karena belum ada jam pulang ya. Early itu adalah pulang lebih awal. Nah, nanti ketika karyawannya absen atau tidak hadir, nanti tandanya akan seperti ini. Untuk OT time ini adalah overtime. Work time itu jam kerja dalam satu hari. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa jenis laporan. Kita pilih report. Nah, ada daily attendance, attendance general, dan lain-lainnya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk kolom-kolom yang tidak diperlukan, contohnya employee number atau absen number, nomor, auto assign, dan yang lainnya, kita bisa klik kanan bebas di mana aja. Klik kanan, kita ke kolom, kemudian kita hilangkan centang pada kolom yang tidak kita perlukan. Contoh ini, terus kemudian nomor dan seterusnya. Nah, ketika nanti datanya sudah selesai kita hilangkan, kolomnya kita hilangkan, jangan lupa klik kanan lagi, kemudian kita save grid layout. Kalau kita tidak save, nanti data-datanya akan muncul kembali. Ketika kita calculate, data-data yang kita hilangkan, kolom-kolom yang kita hilangkan akan muncul lagi di sini. Nah, setelah itu kita export data. Export data, oke. Nah, nanti filenya berupa Excel. Oke. Ini dia datanya. Oke, nah untuk kolom-kolomnya sendiri sama persis seperti laporan yang ada di attendance manajemennya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi cara seperti ini juga bisa diterapkan di mesin LX50 atau P207, P208 milik Solution, itu juga bisa. Jadi koneksinya menggunakan flash disk. Oke. Nah, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kami akan bantu jawab. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.